ya tidak usah khawatir juga dengan cinta kepada seseorang yang mungkin secara usia tidak ideal dalam kacamata kita gitu ya. Ketika laki-laki mencintai perempuan yang lebih dewasa, ya nggak masalah. Ketika misalnya juga perempuan mencintai laki-laki yang lebih muda juga nggak masalah gitu. Karena dewasa itu kan gak diukur dari umur ya. Iya nggak sih? Iya. Dewasa itu ditentukan oleh pengalaman. Dewasa itu ditentukan oleh perjalanan dalam kehidupan. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di episode ke-5. Nah, buat teman-teman yang belum nonton nih dari episode 1 sampai 4 atau yang ketinggalan, boleh ditonton dulu baru masuk ke episode ke-5. Nah, kita masih di program Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta, di mana kita akan membahas permasalahan-permasalahan tentang cinta, permasalahan di pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang menggelisahkan. Menggelisahkan. Ya, ini udah masuk beberapa pertanyaan dari episode pertama. Nah, untuk teman-teman yang mau nanya juga boleh. Nanya nanti bisa di Instagram Teman Hijrah bisa. atau di admin Teman Hijrah. Nanti pertanyaannya boleh ditulis. Nanti insya Allah pertanyaan terpilih akan dijawab oleh Hilman Fauzi. Nah, untuk pertanyaan di episode kali ini rupanya agak-agak gimana gitu ya? Agak gimana gitu ya? Jadi agak greget gitu. Permasalahan yang membumi juga nih Hilman. Permasalahan millennials dan permasalahan lainnya lah. Mungkin bisa dibacakan sama Teh Rani untuk pertanyaannya. Silakan. Kayak gini. Ahilman, saya seorang ikhwan berumur 23 tahun. Sudah sering ikut pengajian dari umur 21. Di umur saya yang sekarang, saya sadar bahwa pernikahan adalah kebutuhan bagi saya untuk menjaga dari maksiat dan tentunya untuk bersama dengan pasangan yang saling menguatkan dalam ketaatan. Saya tertarik dengan rekan kerja saya A, namun usianya di atas saya 5 tahun. Dan orang tua saya menyarankan untuk cari yang umurnya tidak jauh beda, dalam arti mungkin di bawahnya ya. Di satu sisi, saya sudah suka dan tertarik dengan teman kerja saya ini. Namun, di satu sisi ada keinginan orang tua agar mencari jodoh yang umurnya tidak jauh. Apa yang harus saya lakukan? Wow. Gitu. Lumayan menarik ini pertanyaannya. Mungkin berarti sekarang kalau dia 23 si calon, bukan calon ya, yang suka itu umur 28 kalau bedanya 5 tahun. Nah, sebenarnya ini jadi unik juga. Emang ada yang salah sama umur? Maksudnya kalau sama yang lebih tua tuh gimana gitu Kak? Ada yang salah atau gimana? Mungkin gitu. kalau yang biasanya kan kalau Ikhwan yang lebih tua itu udah biasa ya. Nah ini di sini ahwatnya nih yang lebih tua. Gimana? Nah, itu gimana? Ya, tidak ada yang salah dengan cinta ya. Apalagi ketika mencintai seseorang yang dilihat dari sisi usia gitu. Jika bicara laki-lakinya yang muda kemudian perempuannya lebih dewasa gitu ya. Ya baginda Muhammad juga kan begitu ya. Sallallahu alaihi wasallam, beliau mencintai Khadijah yang usianya terpaut cukup jauh kan. Ketika baginda Nabi menikah, beliau usianya 25 tahun, kemudian Bunda Khadijah usianya 40 tahun gitu. Jadi tidak ada yang salah jika kita mencintai seseorang yang lebih tua gitu. Bahkan jika yang lebih tua itu mungkin dinilai lebih dewasa gitu ya. Lebih bijak, lebih arif dalam menentukan segala sesuatu, bahkan juga mungkin bisa lebih mengerti terhadap seorang laki-laki, nggak ada masalah. Ya qadarullah juga Ahilman dengan istri begitu. Lebih tua. Ya jadi istri Ahilman lebih usianya lebih dewasa dibanding Ahilman. Bilangnya tadi lebih tua, konotasinya negatif. Ahilman juga sama gitu ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Itu poin pertama gitu. Nah, yang kedua, memang dilemanya adalah ketika meyakinkan kepada orang tua. Ya, berarti sekarang poinnya adalah bagaimana caranya kamu meyakinkan bahwa pilihan kamu terhadap perempuan yang lebih dewasa tadi itu memang benar gitu. Sampaikan kepada orang tua bahwa si perempuan ini misalnya punya kapasitas apa nih, punya sisi apa yang membuat kamu jatuh cinta kepadanya.
apa alasan yang bisa menguatkan orang tuamu menerima perempuan yang lebih dewasa tadi gitu. Ya sampaikan saja bahwa perempuan ini misalnya lebih hemat secara pengelolaan keuangan. Dia juga adalah orang yang berkarir sama dengan kita, lebih kenal dengan kita gitu kan. Saya yakin sih yang namanya orang tua, jika kita menyampaikannya dengan baik ya, menyampaikannya di waktu yang baik dan dengan cara yang baik, maka orang tua bisa paham itu. Tetapi juga yang perlu kita tanyakan, boleh jadi orang tua punya pilihan lain gitu yang belum disampaikan kepada kita. Makanya tanyakan dulu, ya Ma, Pa, kalau memang itu permintaan Mama Papa, saya jujur belum menemukan seseorang yang secara usia sama dengan saya gitu ya. So far saya hanya bisa menemukan cinta terbaik itu di perempuan ini gitu. Dia sampaikan saja gitu. Seberapa besar kamu ingin mempertahankannya, maka sebesar itulah kamu mencintainya. Sebesar apa kamu membuktikan tentang kebaikan dari orang yang kamu ingin pilih sebagai pasanganmu, maka sebesar itulah bahwa kamu ingin berkorban untuk dirinya. Wajarlah di awal-awal untuk meyakinkan itu ujiannya banyak gitu ya. Karena biasanya cinta yang besar harus dimulai dengan ujian yang besar. Jika kita mengutip satu keterangan, kata Nabi SAW kan, inna idhomal jajai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Kalau sekarang kamu ya, tadi yang ikhwan tadi gitu ya, ingin benar-benar meraih cintanya, mendapatkan cintanya, maka kamu harus besar pengorbanannya gitu. Gak apa-apa kamu harus telah membuktikan kepada orang tuamu tentang perempuan tadi. Tetapi jika orang tuamu masih ngotot gitu bahwa nggak bisa, kamu harus cari yang sepadan dengan kamu atau sedekat usia dengan kamu, maka kamu juga harus mempertimbangkan pilihan orang tua itu. Coba istikharah lagi gitu ya. Coba berpikir ulang kembali. Boleh jadi orang tua punya pertimbangan yang jauh lebih ke depan dibanding pilihan kita gitu. Hanya yang jelas, cinta tidak bisa dibatasi ya. Ketika cinta itu datang, kita hanya bisa menjalaninya gitu. Dan tetaplah husnuzon dengan segala kejadian yang hari ini menimpa kita. Mungkin kita bisa aja menyalahkan keadaan ya. Ya kenapa sih aku harus jatuh cinta sama yang lebih tua gitu, atau yang lebih daripada kita usianya? Ya tapi kan itulah cinta gitu ya. Cinta itu kan datang tiba-tiba dari mata turun ke hati gitu. Kayak lagu ya. Ya mungkin karena kamu juga sering bersama dengan perempuan itu di tempat kerja kamu melihat bagaimana tentang dirinya, maka wajar cinta itu tumbuh gitu. Nah, ya permintaan orang tua kamu juga adalah sesuatu yang harus kamu dengar juga gitu. Karena Ahilman juga khawatir nanti orang tua malah gak ridho dengan pernikahan kita, malah kemudian juga mohon maaf ya mendoakan yang tidak baik-baik untuk urusan kita gitu. Maka ya pada tahapan sekarang adalah meyakinkan kepada orang tuamu tentang perempuan yang jauh lebih dewasa ini bahwa dia layak dan pantas untuk bisa mendampingimu, untuk membersamaimu. Dan ya tidak usah khawatir juga dengan cinta kepada seseorang yang mungkin secara usia tidak ideal dalam kacamata kita gitu ya. Ketika laki-laki mencintai perempuan yang lebih dewasa, ya nggak masalah. Ketika misalnya juga perempuan mencintai laki-laki yang lebih muda juga nggak masalah gitu. Karena dewasa itu kan gak diukur dari umur ya. Iya nggak sih? Iya. Dewasa itu ditentukan oleh pengalaman. Dewasa itu ditentukan oleh perjalanan dalam kehidupan. Ada seseorang yang boleh jadi usianya mungkin masih muda tapi berpikirnya udah dewasa. Ada seseorang yang mohon maaf usianya sudah cukup lumayan gitu ya, tetapi berpikirnya masih seperti kanak-kanak gitu. Maka jangan pernah mengukur kedewasaan seseorang itu dari umurnya, dari usianya. Karena kedewasaan akan seiring berjalan waktu itu bertumbuh sesuai dengan pengalaman dan kejadian dalam hidupnya. Dan Ahilman sangat meyakini pernikahan itu adalah step untuk bisa mengakselerasi kedewasaan kita. Jadi rumah tangga itu adalah salah satu step untuk mempercepat kedewasaan kita. Seseorang yang belum menikah dengan seseorang yang sudah menikah tentu berbeda. Berarti kalau orang pikirannya masih anak-anak, kekanak-kanakan menikah biar menikah lagi gitu. Iya. Ahilman dulu kan menikah di usia sangat muda, boleh dibilang 21 tahun. Tetapi
ya mungkin itu bukan usia yang ideal kan, kalau laki-laki mungkin kebanyakan 25 gitu ya. 25 sering kali bilang. Tetapi Ahilman merasakan bahwa dipaksa dengan keadaan gitu. Dipaksa dengan kondisi yang membuat kita harus lebih cepat berjalan gitu. Karena cinta setelah berumah tangga itu adalah cinta yang sesungguhnya. Saya ulangi ya. Cinta setelah berumah tangga adalah cinta yang sesungguhnya. Sedangkan cinta sebelum berumah tangga itu adalah cinta yang belum menjadi cinta yang sebenarnya. Jika hari ini kamu mencintai di antara dua orang yang saling mencintai sebelum menikah, boleh jadi kamu hanya menampilkan yang baik-baiknya saja. Iya nggak sih? Iya, benar. Hanya yang positifnya saja. Tapi kalau sudah menikah, kamu mau tidak mau harus menerima apapun yang ada di pasanganmu. Ya, sesuatu yang baik tentu kamu harus terima, tetapi yang paling penting kamu harus bisa menerima apapun yang kurang, apapun yang buruk dari pasangan kita. Karena kamu sudah memilih dia menjadi pasangan kamu. Kan pasangan itu seperti halnya kamu mencari pasangan untuk sepatumu gitu ya. Kalau nomornya 42, maka kamu harus cari juga yang sekupu 42 juga gitu. Betul. Agar kamu bisa melangkah beriringan. Kalau kamu kaki yang kanan 42 tapi yang kiri 41, maka tidak akan nyambung. Ya, kamu akan sakit dibuatnya. Atau sebaliknya, kamu 42 tapi dia 44, kamu akan longgar dibuatnya. Oblak kalau bahasa kita gitu. Oblak. Carilah pasangan yang sekufu, yang serasi. Biar nggak oblak. Dan biar gak kekecilan juga gitu. Dia yang bisa melangkah, yang bisa saling mengiringi bersama. Makanya pasangan terbaik itu seperti halnya langkah sepatu dalam kakimu itu kan. Ketika dia bergerak ke kanan, kemudian dia juga akan ikut ke kanan. Nggak mungkin dia ke kanan kamu ke kiri. Lepas aja sepatunya sekalian kan. Makanya dari mulai sekarang jangan pernah mencari calon pasangan yang sempurna, tapi carilah pasangan yang bisa saling mengisi dan saling memberi arti. Ya, tidak ada masalah. Kamu mencintai yang lebih dewasa, kamu mencintai yang lebih muda, tidak ada masalah. Karena cinta tidak dibatasi dengan umur, dengan usia. Selama cinta kamu tulus, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari perasaan cinta itu. Gitu, Tepan. Wow, gimana Terans? Wah, jawabannya ya Luar biasa. Iya, luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan jawaban atau pandangan dari Ahilman ini bisa menjawab pertanyaan yang mungkin di luar sana teman-teman juga sedang mengalami nih kegelisahan ini atau pertanyaan-pertanyaan ini. Oke gak sih kalau misalnya kita mencintai seseorang sama orang yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Jadi umur itu memang bukan patokan, bukan ukuran seseorang itu menjadi dewasa atau bukan gitu. Betul. Ya Kak. Jadi perjalanan hidup yang membuat orang justru menjadi dewasa gitu. Betul. Jadi sekali lagi asa-asa aja kalau memang mencintai. Kalau mencintai ya nggak apa-apa. Iya. Tapi jadi kita jadi yang ngotot ya. Jadi kita yang ngotot Iya. gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman sekali lagi yang masih bingung atau pengen nanya, boleh langsung pertanyaannya nanti dikirim via Instagram Teman Hijrah atau ke admin Teman Hijrah. Nah, untuk episode 5 ini sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya itu episode ke-6. Untuk yang belum nonton jangan lupa ditonton dulu ya episode 1 sampai ke-4. Sampai jumpa.